Hai guys. Di video kali ini aku bakal nge-review buku yang judulnya Jakarta Penuh Hantu. Jadi, isi dari buku ini adalah pengalaman mistis dari beberapa orang yang tinggal di Jakarta yang pengalamannya itu dikumpulkan ke dalam buku ini. Buku ini punya 4 versi. Ini juga dikarang oleh Maria Rosa sebagai penulisnya, editor Silviriana Putri, dan CEO editor Yesi Sinubulan, kartunis Nana Naung, cover Nana Naung, layout Martina, asistennya itu Diana Karendaren. Cetakan pertama diliris pada bulan Maret 2012. Cetakan kedua dilirisnya itu pada bulan Mei 2012. Cetakan ketiga pada bulan September 2012. Jadi buku ini itu punya beberapa part gitu loh. Jadi masing-masing judulnya itu punya cerita yang berbeda-beda dan orang juga beda. Maksudnya punya pengalaman yang berbeda-beda. Aku bakal bacain satu dari part. Judulnya itu Hantu Penari. Mesatnya bung luhur jauh di awang-awang, mebarkan janjang bangun. Lagi mataku terbelalak. Lagi-lagi alunan itu terdengar dari kamar sebelah. Sebuah lagu daerah yang suaranya terdengar menyayat hati. Alunan musiknya pelan, menyadu-nyadu. Namun, bagiku suara itu terdengar seperti teror yang mengganggu. Sepertinya kamar kos sebelah tidak ada penghuninya. Tapi mengapa seni terdengar alunan lagu dari sana? Atau kamar kos sebelah sebenarnya memang ada penghuninya? Tapi kalau memang ada, kok aku tidak pernah bertemu ya? Karena penasaran, aku cari asal suara itu. Benar saja, suara tersebut tepat berasal dari kamar kos sebelah. Dari lampu luar kamarnya terlihat menyala. Aku pun mengintip ke dalam melalui lubang kunci. Namun, jangkauan penglihatanku dari lubang kunci itu sangat sempit. Yang terlihat hanyalah sebuah benda mengkilat berwarna merah. Namaku Nuri. Aku berkuliah di salah satu universitas swasta yang terletak di sekitar UKI Jakarta. Sebagai pendatang yang serba pas-pasan, aku harus hidup prihatin di sini. Walau kosan ini sebenarnya hanya merupakan tumpuan papan, namun sepertinya cukup nyaman. Kamar kosanku cukup murah, hanya 200.000 per bulan. Pertama kali melihat kosan ini, aku langsung tertarik karena harganya sangat terjangkau. Sebelumnya aku memang sudah berkeliling-keliling, tapi tidak menemukan harga yang pas untuk di kantongku. Aku ada penghuni kamar yang paling bawah dan paling pojok. 3 kamar yang berada di bawah ini harganya hanya 200.000. Sementara 3 yang di atas harganya 300.000. Agak aneh memang mengapa berbeda, tapi masa bodoh lah. Yang penting aku dapat kamar yang murah. Namun, harus kuakui, 3 kamar terletak di bawah, kondisinya sangat memprihatinkan. Suasananya pun agak romantis mistis. Sepulang kuliah, biasanya aku beberapa kali keluar kamar untuk ke kamar mandi dan membeli makanan untuk makan malam. Selebihnya aku berdiam di dalam. Manuk dadali, manuk panggagana, berlambang sakti Indonesia Jaya. Lagu itu lagi mengalun pelan dengan iringan seperangkat alat musik khas tanah Sunda. Sebenarnya lagu itu enak didengar, namun karena terdengar dari kamar sebelah, lagu itu terdengar misterius. Karena penasaran, aku kembali menghampiri kamar kos sebelah. Sepertinya tidak ada orang, tapi kenapa lampunya menyala? Kulihat keadaan sekitar sangat sepi. Aku pun mengintip melalui celah pintu. Namun, lagi-lagi terlihat sesuatu mengkilat berwarna merah. Apaan sih tuh? Berwarna merah mengkilat. Aneh. Karena sangat penasaran, keesokannya aku bertanya kepada ibu kos. Waktu itu sekitar 6.30. Aku baru saja pulang kuliah. Ibu kos sedang duduk di teras depan sambil membaca majalah.
Bu, saya mau tanya boleh? Ya? Aku memperhatikan sekeliling sepi. Kamar kos di sampingku itu ada yang nempatin nggak? Kamar itu. Ibu kos menunjuk. Aku mengangguk yakin. Oh, kosong. Kenapa? Ada temanmu yang mau cari kosan? Enggak, aneh aja bu. Hampir setiap malam aku mendengar suara alunan lagu dari kamar itu. Oh itu. Ibu kos cepat memandang sekitar. Saya juga sering mendengar. Maklum saja nak, kamar itu dulunya ditempati oleh seorang penari. Tapi sayangnya di tengah jalan, ia putus asa dan bunuh diri. Ibu kos mendekatkan kepalanya kepadaku. Ia tidak bisa lagi melanjutkan karirnya karena matanya rusak. Semua bagian matanya memerah. Merah. Ibu kosan mengangguk. Akhirnya dia bunuh diri di sanggar talinya. Saat itu, sebagian besar barang-barangnya masih ada di kamar kos. Tapi sudah ibu keluarkan dan ibu kirim ke keluarganya. Oh ya nak, jangan sekali-sekali kamu ngintip kamar itu pada malam hari ya. Ibu kos memelankan suaranya. Soalnya dia tidak suka diintip. Kalau kamu mengintip, kamu akan melihat mata wanita itu. Hah? Mataku terbelalak, jantungku berdegup kencang. Ketika tahu benda merah apa gerangan yang selama ini kulihat dari lubang kunci itu. Nah, gimana guys? Di judul pertama aja udah menarik banget kan? Menurut aku sih sebenarnya itu favorit aku. Banyak sih, cuma yang bener-bener aku favoritin itu yang patung wanita di lubang buaya. Soalnya waktu SD itu aku kan pernah ke lubang buaya. Dan waktu baca buku ini tuh aku kaget banget dong. Ternyata ada mistisnya juga. Sama aku juga suka yang hantu di Transjakarta. Karena kita kan sering naik bus. Apalagi aku orang Jakarta kan. Kayak naik bus itu kayak udah biasa banget. Pokoknya menarik banget deh. Penasaran gak? Makanya ayo segera dibeli di toko buku terdekat. Ya, jangan lupa dibeli ya guys.